Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Cantika Maya Rizkyanti dengan NIM 234311110. Saya Abel Ketujuman dengan NIM 3431101. Saya Sangat Gajilan Saputra dengan NIM 234311120. Jadi di sini kelompok kami membuat sebuah website yaitu namanya Kreasi Dapur. Jadi Kreasi Dapur ini merupakan sebuah website book atau sebuah website yang membagikan beberapa resep masakan. Jadi langsung saja di sini kami akan mempraktekkan cara registrasi yang nantinya hasil enkripsi passwordnya nanti disimpan ke dalam database. Di sini name-nya sebagai username. Terus dan tampang untuk email dan 15232 gmail.com. Untuk passwordnya di sini kami super tampang isi super. Sini kemudian langsung didaftarkan. Sudah ada. Jadi berhasil melakukan login. Di sini di bagian database-nya bisa kita lihat untuk usernya kan passwordnya akan sudah terenkripsi seperti ini. Jadi kita menerapkan tiga enkripsi. Yang pertama itu ada zipper, columnar transposition, dan Caesar zipper. Kemudian di sini kami akan mengetes di bagian terminalnya apakah hasil enkripsi tadi itu sesuai yang ada di database. Menggunakan PHP Artisan Thinker. Pertama untuk kita panggil dulu encryption servernya. Lalu kita masukkan username Abdian dan tampang. Lalu untuk passwordnya plain Abdian tambahan tadi super tampang. Oke, jadi yang pertama dilakukan enkripsi menggunakan Virginer. Jadi step 1 dipanggil encryption helper pada kelas Virginer encrypt dengan input berupa plain dan username sebagai key-nya dan dihasilkan seperti itu. Selanjutnya dilakukan enkripsi kedua yaitu columnar transposition yang mana inputnya merupakan dari hasil dari enkripsi dari Virginer dihasilkan itu seperti ini. Lalu langkah terakhir step ketiga dilakukan enkripsi menggunakan Caesar zipper yang mana inputnya dari hasil dari enkripsi kolumnar. Hasilnya seperti ini. Kita bandingkan apakah di database-nya sama. Diawali dengan DPLL. Di sini juga hasilnya DPLL. Kemudian 3 digit terakhirnya PXY. Kita bandingkan di 3 digit terakhirnya adalah PXY. Jadi di sini sudah diketahui bahwa hasil di database sama di terminal VS Code-nya itu sudah sama. Selanjutnya atau bisa dilakukan juga dekripsi
untuk dekripsi 3 kita memanggil encryption paper dengan kelas Caesar decrypt, yang mana inputnya itu dari step 3 lalu dan juga username-nya. Nah, nanti akan kembali seperti pada step 2. Lalu dilanjutkan dengan dekripsi kedua, yaitu columnar transposition dengan input dekripsi ketiga dan username. Lalu dekripsi terakhir dari Vigener diambil dari dekripsi kedua dan username, maka sudah dihasilkan rekaman, yang mana ini bisa dilakukan enkripsi lalu dikembalikan lagi menggunakan dekripsi dengan hasil yang sama. Sini juga bisa dilihat di awal plainnya tadi itu plainnya seperti ini, kemudian ketika di decrypt lagi itu hasilnya juga seperti ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan kode-kode dari enkripsi yang telah kami terapkan. Pertama di Vigener Jipper. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu itu fungsi Vigener encrypt. Fungsi Vigener encrypt digunakan untuk melakukan enkripsi dengan metode Vigener Jipper. Cara kerjanya yaitu dengan menjumlahkan nilai huruf pada teks asli dan kunci berdasarkan posisi alfabet. Setiap huruf diubah menjadi sesuai dengan pergeseran yang ditentukan oleh huruf kunci. Jika ada karakter non huruf seperti spasi dan simbol, karakter tersebut tidak diubah. Proses ini menghasilkan teks terenkripsi yang sulit ditebak tanpa kunci. Selanjutnya itu menjelaskan pembagian kodenya. Yang pertama adalah public static function Vigener encrypt variabel tag dan key. Fungsi ini bersifat statik, artinya bisa langsung dipanggil tanpa membuat objek dari kelas ini. Jadi untuk tag ini adalah sebuah teks asli atau yang dekripsi. Lalu untuk key ini adalah kata kunci yang untuk memproses enkripsinya. Lalu ada variabel teks dan key yang merupakan str slower, yang artinya semua huruf diubah menjadi huruf kecil agar lebih mudah diproses. Karena variabel Vigener Jipper biasanya menggunakan huruf A sampai Z dan menggunakan huruf kecil. Untuk variabel result ini adalah untuk menyimpan hasil dari penyimpanan enkripsinya. Selanjutnya adalah keyleg, yaitu menyimpan panjang key karena nanti key akan diulang sesuai panjang teks. Lalu untuk for dan kode ini itu adalah sebuah perulangan yang dilakukan dari awal sampai akhir teks. Dan char ini adalah penyimpanan karakter pada posisi ke I. Selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah karakter huruf itu dengan fungsi ctype underscore alpha digunakan untuk mengecek apakah karakter itu huruf A sampai Z. Jika ya, dilakukan enkripsi. Jika bukan, bisa spasi, angka, tanda baca, biarkan seperti hasilnya. Selanjutnya adalah proses dari enkripsi. Yang pertama itu ada shift garis ini mengubah huruf menjadi nilai ASCII. Jadi nilai A sampai Z itu diubah menjadi angka 0 sampai 25. Misalnya maka hurufnya itu A,
menjadi 0, yaitu B menjadi 1 dan seterusnya hingga Z itu adalah nilainya 25. Selanjutnya itu persen delete ini digunakan agar K berulang jika panjang teks lebih besar dari panjang K. Jadi dilakukan perulangan dari K-nya tersebut sesuai dengan perintahnya. Selanjutnya itu yang garis kedua ini. Mengubah huruf menjadi 0 sampai 25. Lalu fungsi plus shift ini digunakan untuk penambahan nilai pergeseran dari K. Dan persen 26-nya supaya tetap dalam rentang huruf 25. Jadi jika hurufnya lebih hasil hurufnya lebih 25 akan dikembalikan ke awal. Lalu untuk fungsi keseluruhan ini adalah untuk mengubah kembali ke huruf hasil yang originnya. Lalu hasilnya nanti akan disimpan kembali pada result ini. Lalu else result enter itu fungsinya untuk jika karakter bukan huruf, misal spasi atau angka masih ditambahkan tanpa ada perubahan. Setelah perulangan selesai, fungsi akan mengembalikan hasil eksekusi ke dalam bentuk teks yang sudah disandi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan alur dari columnar transposition. Jadi hasil teks dari Vigener tadi akan dienkripsi lagi menggunakan columnar transposition. Nah, hasil Vigener tadi akan dibentuk atau disusun dalam bentuk matriks berdasarkan panjang key, yang mana key-nya adalah nantinya username, dan kolomnya diurutkan berdasarkan abjad kuncinya, dan hasil akhirnya akan dibaca kolom per kolom sesuai urutan dari key. Nah, untuk penjelasan kodenya diinisialisasi dulu untuk kelas columnar encrypt. Lalu key length ini untuk menghitung panjang dari key, dan text length untuk menghitung panjang karakter untuk teks. Lalu number ini digunakan untuk menghitung jumlah baris yang diperlukan yang didapat dari panjang teks per panjang key. Lalu selanjutnya dibuat matriks kosong dan dilakukan perulangan untuk membaca dilakukan perulangan I sama dengan 0, lalu I lebih kecil dari 6 row. Jadi ini akan dimasukkan pada setiap barisnya. Pada baris ini, if key length ini akan sama masih ada karakter pada
variabel teks akan dimasukkan ke matriks. Nah, jika matriks penuh sudah habis tapi matriksnya belum penuh, sel-sel yang tersisa akan diisi dengan karakter padding, yaitu garis bawah. Selanjutnya dilakukan pengurutan kolom berdasarkan abjad key. Pada kode order sama dengan range ini dibuat array yang berisi indeks kolom awal mulai dari 0 sampai seterusnya. Lalu user order ini bagian yang penting, itu mengurutkan array order yang berdasarkan bukan dari angka, namun pada huruf yang ada pada key yang sesuai dengan indeks. Lalu dilakukan pembacaan matriks. Ini membuat variabel baru kosong. Lalu dilakukan perulangan menggunakan for each berdasarkan order. Yang dibaca secara vertikal dari variable calling. Lalu hasilnya akan disimpan menjadi variable cipher, disimpan pada variable cipher yang sudah diinisialisasi di awal. Selanjutnya adalah metode cipher. Di sini metode cipher ini tuh bekerja dengan cara menggeser setiap huruf sebanyak nilai tertentu. Di sini saya menerapkan dengan nilai bergesernya itu diambil sepanjang panjang username-nya. Jadi nanti setiap username itu memiliki enkripsi yang berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama, public static function itu mendefinisikan fungsi cipher-nya yang memiliki dua parameter, yaitu text dan shift. Text ini yang akan dienkripsi dan shift-nya itu jumlah pergeseran hurufnya. Kemudian untuk result itu adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil enkripsinya nanti secara bertahap. Kemudian untuk shift-nya ini nanti kan di sini modulnya 26, jadi operasinya modul 26 itu memastikan nilai pergeserannya tidak lebih dari 26. Kemudian untuk fungsi for dan seterusnya itu melakukan perulangan untuk membaca setiap karakter dalam teks secara satu persatu. Di sini untuk char-nya menyimpan karakter yang sedang diproses ke dalam variabel. Di sini variabelnya adalah char. Kemudian untuk if sampai dengan sini itu mengecek apakah karakter tersebut adalah huruf alfabet atau bukan. Jika bukan huruf alfabet, misalnya angka atau tanda baca, maka nanti tidak akan diubah. Kemudian untuk variabel base sampai dengan sini itu menentukan nilai dasar ASCII. Jika huruf kapital menggunakan ord A besar seperti ini, yaitu 65. Kemudian jika huruf kecil menggunakan ord A kecil seperti itu, yaitu 97. Jadi hal ini tuh untuk menjaga agar huruf besar tetap besar dan huruf kecil tetap kecil. Kemudian di variabel result sampai dengan base ini itu adalah inti proses enkripsi Caesar. Jadi langkah-langkahnya yang pertama ini itu mengubah huruf menjadi kode ASCII, kemudian dikurangi dari 0 sampai 25 karena modulnya itu 26, kemudian ditambah dengan shift untuk melakukan pergeseran.
Dan di sini modulnya 26 agar hasilnya tetap dalam rentang 0 sampai 25. Kemudian ditambah variable base supaya kembali ke kode ASCII yang sebenarnya. Kemudian untuk variabel else di sini jika karakter bukan huruf, misalnya spasi atau angka, maka langsung disalin tanpa perubahan. Kemudian fungsi return ini untuk mengembalikan hasil akhir teks yang sudah dienkripsi. Di sini kami juga membuat fungsi gabungan antara Vigener, kolumnar, dan Jasar. Jadi nanti passwordnya itu dienkripsi terlebih dahulu di Vigener, kemudian hasil Vigenernya nanti dienkripsi kembali ke kolumnar, kemudian hasil enkripsi kolumnar dienkripsi kembali di Jasar, dan hasilnya nanti, hasil dari Jasarnya nanti itu yang disimpan ke dalam database. Seperti ini. Kemudian kami juga melakukan decrypt. Yang pertama untuk fungsi decryptnya Vigener. Jadi di sini fungsi decrypt akan hanya dikembalikan, yang tadinya ditambah akan menjadi dikurang. Seperti ini. Kami juga membuat fungsi gabungan untuk fungsi decryptnya itu dari Jasar ke kolumnar kemudian ke Vigener. Dan kembali lagi ke teks awal. Kemudian kami juga menerapkan file encryption helper ini di register controller karena fungsi encrypt tadi itu kita terapkan di register. Tepatnya di sini di bagian pembuatan usernya, di bagian passwordnya itu kami menerapkan encryption helpernya dengan request password dan nama yang nantinya hasilnya akan disimpan sebagai hasil enkripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.